Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai langkah yang kami lakukan sebelum memulai bisnis kami. Di antaranya adalah yang pertama dengan melakukan riset. Jadi sebelum bisnis kami dimulai, kami melakukan identifikasi pada target pasar untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi bisnis. Dengan melakukan riset, juga bisa menemukan keuntungan dan kekurangan dari jenis usaha yang akan dijalani. Selain itu, kami juga melakukan analisis pesaing untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, riset pasar yang kami lakukan untuk bisnis kami dapat mencakup 4 hal, yaitu yang pertama adalah analisis target pasar dengan pelajari kebiasaan konsumen terkait pembelian roti. Yang kedua adalah penelitian persaingan, yaitu dengan identifikasi pesaing utama di industri roti dan pelajari kekuatan dan kelemahan pesaing untuk memahami posisi relatif. Yang ketiga adalah penelitian kualitas produk, yaitu dengan lakukan uji rasa dan tekstur untuk memahami produk memenuhi standar kualitas dan dapatkan umpan balik dari kelompok sasaran terkait kualitas produk. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran, yaitu dengan tentukan pesan pemasaran yang menonjolkan keunikan dari bisnis kami, yaitu Bready Bread, dan pahami saluran pemasaran digital dan tradisional yang efektif. Ada 5 tahap perencanaan keuangan yang kami lakukan untuk perencanaan bisnis yang efektif. Yang pertama, yaitu mengestimasi biaya persiapan dengan melakukan perhitungan biaya setup. Pada tahap ini, kami akan menentukan sejumlah uang yang akan dialokasikan untuk memulai bisnis terkait dengan proses produksi, distribusi, penyimpanan, serta pengeluaran lain yang relevan. Yang kedua, yaitu memprediksi laba rugi dengan membuat proyeksi laba rugi untuk 12 bulan ke depan sejak bisnis resmi beroperasi. Proyeksi ini dibuat dengan membandingkan potensi pendapatan dengan biaya pokok penjualan ditambah biaya operasional tetap. Yang ketiga, yaitu perkiraan arus kas dengan mengakses pendanaan melalui berbagai cara, seperti penjualan saham, penerbitan obligasi, menerima pembayaran dividen, atau mengajukan pinjaman. Yang keempat adalah perkiraan raca saldo yang mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas. Dan yang terakhir adalah menganalisis titik impas. Memahami titik impas akan membantu pengusaha dalam menetapkan harga penjualan, mengukur tingkat proteksi, dan merencanakan pencapaian laba yang diinginkan. Langkah ketiga yang kami lakukan adalah dengan membangun tim yang kompeten. Untuk membangun tim yang kompeten, kami akan merekrut tim yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang relevan. Dan juga kami memastikan bahwa seluruh tim memiliki visi dan misi yang sama. Langkah yang keempat yaitu dengan membangun jaringan dan kemitraan. Membangun jaringan dan kemitraan yang kuat adalah salah satu kunci sukses dalam pertumbuhan bisnis. Dengan memiliki akses ke sumber daya dan peluang baru, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, dukungan dan inspirasi serta peluang bisnis baru, bisnis kami dapat mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Langkah yang terakhir adalah dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis kami. Kekuatan yang dimiliki Bready Bread yaitu kami menawarkan produk yang khas dan Bready Bread juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Di sisi lain, kelemahan Bready Bread adalah kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas karena terbatasnya saluran distribusi, dan juga Bready Bread mungkin akan memiliki jangkauan produk yang sempit dibandingkan dengan pesaing yang lebih besar. Lalu, peluang yang dimiliki Bready Bread adalah Bready Bread menumbuhkan kesadaran kesehatan dan memanfaatkan platform online. Bermitra dengan kafe atau toko lokal juga dapat memberikan jalan bagi Bready Bread untuk meningkatkan penjualan. Nah, jadi seperti ini kira-kira bagaimana gambaran toko Bready Bread dengan dapur yang terletak di depan, dan terdapat meja dan display box untuk meletakkan roti-roti yang diproduksi. Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh bisnis kami adalah persaingan yang ketat dapat menjadi kompetitif sehingga menimbulkan ancaman terhadap pangsa pasar. Nah, jadi seperti ini kira-kira gambaran toko Bready Bread dengan dapur yang terletak di depan dan terdapat meja dan display box untuk meletakkan roti-roti yang diproduksi. Juga ini adalah beberapa roti yang diproduksi Bready Bread. Terdapat Bready Bread yaitu roti berbentuk panjang tanpa isi, cookie roti yang memiliki berbagai rasa seperti Nutella, matcha, dan juga roti-roti lainnya seperti diesel pretzel, coklat Bready, dan donut. Sekian dari pembahasan perencanaan bisnis kami. Terima kasih.